Oke, ya ini teman-teman bisa perhatikan latihan soal materi yang kita akan bahas untuk hari ini. Materi ini sendiri umum adalah materi yang berkaitan dengan praktik sebenarnya ya. Apalagi kalau nanti pelaksanaannya ada di OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Pembuat soal-soal tentang KPJSIK ini umumnya ada pada praktikum. Tetapi kalau pada OSK, soal-soal ini juga keluar biasanya di bagian akhir soal tersebut. Nah, dengan tren yang bervariasi. Beberapa tahun terakhir, seperti tahun 2021, 2022, itu banyak soal-soal teoritisnya. Sementara untuk tahun-tahun 2019, 18, dan seterusnya, itu tipikal soalnya adalah soal-soal praktikum, di mana praktikum dari KPJSIK ini adalah hitung-hitungan dan interpretasi objek pada citra, seperti itu. Nah, di sini yang kita coba lihat secara sekilas mengenai konsep dan praktik pada materi KPJSIK. Mari kita mulai pada materi kartografi. Kartografi sendiri merupakan ilmu yang berkaitan tentang peta, di mana peta yang dibuat ini menggabungkan unsur sains dan seni untuk menggambar permukaan bumi. Jadi di sini tidak hanya bicara mengenai ilmu pengetahuan saja tentang bagaimana bentuk muka bumi, peta juga sebenarnya adalah produk pada seni, produk dalam seni. Makanya kalau teman-teman perhatikan peta-peta di zaman medieval atau zaman-zaman sebelum modern lah, itu cukup banyak dihias dengan ornamen-ornamen yang akan memperlihatkan status dari orang yang memiliki peta tersebut, karena memang dahulu peta ini merupakan salah satu produk yang hanya dimiliki oleh golongan-golongan tertentu saja, dan untuk itu memang ada seninya. Walaupun di zaman sekarang seni ataupun ornamen pada peta tidak lagi digunakan, tetapi tetap ada nilai seni yang berpengaruh terhadap pembuatan peta modern, terutama dalam hal simbologi seperti itu. Kemudian objek yang memang banyak dikaji pada kartografi ini adalah peta. Nah, apa peta itu sendiri? Jadi peta merupakan gambaran dua dimensi hasil proyeksi permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan orientasi arah tertentu. Nah, ini adalah salah satu deskripsi mengenai peta yang kita gunakan sebagai definisi ya. Mengenai peta itu yang cukup lengkap. Dari definisi tersebut, kita bisa memilah terdapat tiga komponen utama yang membuat suatu peta itu adalah peta. Yang pertama itu adalah proyeksi. Jadi gambar dua dimensi ini adalah hasil dari proyeksi. Apa yang diproyeksikan tentu saja adalah muka bumi. Dan hasil proyeksinya adalah objek yang bersifat dua dimensi. Seperti itu. Objek permukaan bumi sendiri secara real itu merupakan objek tiga dimensi ya. Dia punya dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk mengubah tiga dimensi menjadi dua dimensi dibutuhkan yang namanya metodologi pada proyeksi peta. Kemudian ada skala peta. Skala peta sendiri merupakan perbandingan antara objek pada peta dengan objek sebenarnya. Skala sendiri muncul sebagai implikasi dari adanya proyeksi. Dalam memproyeksikan bentuk muka bumi, tentu saja kita tidak bisa menggunakan perbandingan 1:1 untuk area yang sangat luas. Apalagi untuk satu bumi. Karena kalau perbandingannya 1:1, artinya ya kita sama saja membentuk bumi yang lainnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, em, digunakanlah skala. Kemudian ada lagi orientasi. Untuk orientasi sendiri merupakan arah dari suatu posisi. Biasanya kita menggunakan orientasi ini ya untuk menentukan lokasi. Kemudian pada materi tentang proyeksi, tadi sudah dijelaskan apa itu proyeksi. Nah, metodologi proyeksi sendiri terdapat beberapa jenis. Kita bisa bagi berdasarkan beberapa kategorisasi, namun yang penting itu ada tiga.
Yang pertama adalah dilihat dari bentuk bidangnya. Jadi bentuk bidang ini, bidang sendiri merupakan bidang yang akan diletakkan objek dua dimensinya, seperti yang akan digambar objek dua dimensinya. Nah, pada bidang sendiri terdapat 3 bidang ya, bidang azimutal, kerucut, dan silinder. Mohon maaf, azimutal sendiri bentuknya itu kira-kira seperti ini ya. Misalnya kita punya globe, kemudian ini adalah bidang yang sifatnya planar, di mana dia nanti diletakkan di bagian permukaan bumi. Bidang azimutal ataupun planar ini baik untuk mendeskripsikan wilayah yang cukup kecil kelungkungan permukaan buminya, seperti di wilayah kutub. Kemudian kerucut. Kalau kerucut sendiri, ya, kalau kerucut sendiri, bentuk dari bidang bentuk dari bidangnya itu seperti kerucut dan dia menutupi area bola bumi, di mana sumbu-sumbunya itu akan sisi-sisi dari kerucut tersebut akan bersentuhan dengan permukaan bumi. Nah, ini biasanya baik untuk memetakan wilayah-wilayah lintang bola menengah. Kemudian ada lagi yang transversal. Nah, kalau transversal sendiri bentuknya itu menggunakan tabung atau silinder. Kemudian, mohon maaf, ini bukan transversal ini, tapi melainkan proyeksi bidang tabung atau kerucut. Lalu berdasarkan sumbunya terdapat 3 ya, sumbu normal, oblik, dan transversal. Normal berarti ya sumbu proyeksi sama dengan sumbu bumi, oblik itu berarti miring, sementara transversal itu tegak lurus. Kemudian proyeksi sendiri, salah satu dampak yang diakibatkan oleh proyeksi peta adalah distorsi pada area-area yang tidak terpetakan dengan baik. Contohnya, peta dunia yang biasa teman-teman lihat. Ini kan umumnya peta tersebut menggunakan peta dunia dengan proyeksi Robinson. Kalau tidak Robinson ya yang lain lah, tapi saya lupa yang lain apa. Nah, karena proyeksi tersebut muncullah yang namanya distorsi. Distorsi sendiri adalah kesalahan pada peta. Nah, untuk itu masing-masing proyeksi itu punya sifat. Ada 3 sifat utama, yaitu ekuivalen, lalu ekuidistan, dan konform. Berikutnya skala. Perbandingan ukuran skala ini merupakan perbandingan ukuran antar jarak pada objek dengan jarak sebenarnya. Di mana nanti dalam penggambarannya ada 3 jenis skala. Ada skala gambar garis, ada skala angka, dan ada skala verbal. Kalau misalnya skala gambar garis itu ya literally skala batang biasa ya. Sementara kalau yang skala angka itu berarti dengan menggunakan tulisan. Sementara kalau skala verbal itu umumnya disertai dengan kata-kata ya. Misalnya kayak 1 kilometer sama dengan 10 kilometer. Nah, misalnya seperti itu. Lalu berkaitan yang terakhir yang ada pada karakteristik peta adalah orientasi. Nah, orientasi sendiri merupakan arah dari objek terhadap kondisi sekitarnya. Untuk mempermudah geograf dalam menentukan arah dari masing-masing objek, maka dikonsepkanlah yang namanya konsep orientasi, orienteering. Ya, dalam orienteering ini nanti ya ada gambar-gambar mata angin, utara, dan lain sebagainya. Cuman memang ada kesepakatan secara tidak langsung terhadap pembuat peta, di mana peta tersebut memiliki arah utara yang tetap mengarah atas dari peta. Jadi peta-peta yang
utaranya itu ke atas dari lembar peta itu adalah peta-peta umumnya yang kita temukan sekarang. Ya, kemudian tadi kita sudah bicara mengenai konsep tentang peta. Sekarang kita bicara mengenai jenis-jenis pada peta. Peta sendiri merupakan suatu informasi ya, di mana informasi yang disajikan pada peta dapat membuat peta tersebut terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum sendiri merupakan peta yang memiliki objek umum yang ada di muka bumi. Objek umum yang dimaksud adalah objek buatan manusia dan objek alami, seperti itu. Nah, peta umum ini sendiri juga adalah peta yang mendapat mendapatkan detail yang sangat baik ya berkaitan dengan informasi kelengkapan informasi yang ada pada peta seperti itu. Itu peta umum. Kemudian ada peta tematik. Peta tematik ini peta yang informasinya kenampakan terkhusus seperti itu. Lalu ada peta navigasi cat yang digunakan untuk peta transportasi darat dan laut. Lalu yang terakhir ada peta kadaster untuk proyekan. Ini kira-kira contoh dari gambar peta-petanya ya. Ya, berikutnya pembuatan peta. Jadi membuat peta itu nggak sembarangan ya, dibutuhkan skill dan nilai-nilai seni. Nah, kalau kita bicara dari segi geografisnya, peta sendiri itu dibuat menggunakan beberapa sumber. Yang pertama itu adalah survei terestrial, artinya survei langsung kenampakan tersebut di kenampakan yang dipetakan di alam. Kemudian foto udara, lalu citra, kemudian sensus, survei dan peta lain seperti itu. Kemudian komponen yang ada dalam peta dapat dibagi menjadi dua bagian umum ya. Yang pertama ada namanya peta komponen muka peta. Yang berikutnya adalah informasi tepi. Seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk tentang simbol peta. Simbol peta sendiri, berapa kita simbol kita sebut sebagai bahasanya peta, seperti itu. Di mana dalam suatu bahasa dibutuhkan kamus. Nah, kamus ini adalah orang yang mewakili jembatan bahasa antara orang Barat dengan orang Niger, seperti itu. Mohon maaf. eh kita ulang lagi ya. Jadi simbol peta ini itu akan mendeskripsikan bahasa yang ada adalah bahasa para peta, di mana bahasa ini butuh kamus. Jadi kamusnya itu adalah legenda, seperti itu. Nah, di sini jadi simbol ini dapat kita kategorisasi menjadi beberapa jenis. Yang pertama dilihat dari bentuknya, ada simbol titik, garis, area, dan volume. Kemudian dari jenis simbolnya atau jenis simbol berdasarkan wujudnya, ada simbol piktoral yang menyerupai gambar objek, kemudian geometrik, objek random, dan huruf ataupun angka. Dan yang berikutnya ada jenis simbol berdasarkan jenis data. Maksudnya gini, jenis datanya kan berbeda-beda. Ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Perbedaan jenis data ini akan mengakibatkan penggambaran simbologi yang juga akan berbeda. Sini kita bisa lihat contoh-contoh dari bentuk dan simbol peta. Kemudian, dalam peta, yang perlu juga diperhatikan adalah mengenai kontur. Kontur sendiri merupakan objek yang akan dapat kita temukan pada peta umum atau peta topografi. Mengapa? Karena memang kenampakan kontur ini ya kenampakan yang morfologi muka bumi seperti itu. Tidak ada wilayah yang tanpa kontur yang
yang sama sekali tidak kontur ya, paling ada lah untuk wilayah tertentu gitu. Ya, kontur sendiri merupakan garis yang menunjukkan ketinggian tempat yang sama. Kontur sendiri memiliki yang namanya kontur interval, yaitu jarak beda tinggi antar garis kontur. Di sini kalau bisa diperhatikan ada tulisan 400, kemudian 390, 380. Ini kalau kita perhatikan, perbedaan nilai antara nilai 380, 390 ataupun 400 itu adalah 20 meter. Nah, hal ini memberikan kita informasi bahwasanya kontur intervalnya sama dengan 20 meter, seperti itu. Kemudian, kontur interval sendiri itu memiliki rumus sederhana dalam pembuatannya, yakni kontur interval sama dengan skala peta dikali dengan seper 2000. Seper 2000 semacam konstanta seperti itu. Nah, nanti dari kontur interval ini kita bisa menghitung nilai dari skala peta seperti itu. Misalnya diketahui tadi kontur intervalnya 20 meter, maka ya skala peta sama dengan kontur interval dikali 2000 dibagi 1. Karena skala petanya 20 meter dikalikan dengan 2000, nah ini harap diperhatikan ya. Eh satuannya tidak berubah. Jadi kayak sudah tetap seperti itu. Jadi nanti di sini 20 kali 2, 40 tambah 03. Berarti ya 40.000 nilai dari skala petanya. Lalu, skala peta, mohon maaf, garis kontur sendiri itu memiliki karakteristik. Jadi dia adalah garis yang menunjukkan beda tinggi, sehingga perbedaan variasi garis kontur akan menunjukkan kenampakan relief atau topografi dari wilayah tersebut. Nah, di sini ada beberapa definisi atau ketentuan dalam pembahasan sifat garis kontur. Nanti bisa dilihat lagi, tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah berkaitan dengan yang poin terakhir ya, 2 terakhir. Jadi yang namanya garis kontur itu salah satu peruntukannya adalah sebagai basis untuk mengetahui area cakapan seperti itu. Nah, area kecakapan sendiri itu akan dipotong dengan yang namanya igir. Dan igir sendiri itu merupakan daerah dengan titik tinggi tetapi kontur yang renggang seperti itu. Misalnya di sini kita bisa perhatikan ada nilai 380, kemudian di sini ada 370. Nah, ketinggian ini nanti kan karena bentuknya memanjang maka dapat kita sebut sebagai igir. Kemudian dalam ilmu kartografi banyak sekali perhitungan yang bisa teman-teman gunakan. Akan tetapi tren dari pelaksana OSN ini sudah menggunakan tools dalam pembuatan petanya. Toolsnya itu kalau tidak OpenStreetMap ya ArcGIS seperti itu. Nanti silakan teman-teman belajar tentang penggunaan, mohon maaf, ya penggunaan nilai-nilai pada peta untuk menghitung ya. Nah, di sini yang pertama yang bisa kita hitung ada azimut. Azimut sendiri merupakan arah peta, arah objek ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua objek, objek A dengan objek B, terpisah oleh jarak. Nah, kita ingin mengetahui berapa sih, di mana sih posisi dari titik B dari titik A. Nah, ini kita sebut sebagai azimut AB. Nanti tinggal kita tarik garis lurus ke utara, yang itu menjadi 0 derajat. Kemudian untuk nilai dari azimut sendiri ditarik searah dengan jarum jam ke arah kanan seperti itu. Sehingga terbentuklah suatu sudut di mana sudut ini adalah nilai azimut antara A dan B. Seperti itu. Kemudian koordinat. Nah, perhitungan koordinat ini juga cukup menyita waktu ya karena
perhitungan dengan menggunakan peta RB itu biasanya besar-besar, jadi teman-teman harus sabar dalam menghitung koordinat nanti dalam petanya secara langsung. Yang jelas dalam perhitungan koordinat kita bakal diberikan garis grid, kemudian ditentukan suatu titik lokasi, lalu kita tinggal hitung berapa nilai koordinatnya. Praktikumnya mungkin akan teman-teman terima kalau pelatihannya sudah lebih ini ya, lebih intensif. Kemudian panjang. Nah, panjang sendiri dapat kita hitung dengan menggunakan skala peta. Gampang sekali. Skala petanya dihitung, kemudian dikalikan dengan panjang sebenarnya. Kemudian luas, luas juga kadang-kadang dihitung, biasanya untuk zonasi dan lain sebagainya. Luas sendiri ya menghitungnya dengan panjang dikali lebar. Kemudian kemiringan lereng. Kemiringan lereng sendiri dihitung menggunakan rumus bantuan ilmu dari Pythagoras ya. Seperti itu. Nanti di mana kemiringan lereng ini dapat dihitung secara persen ataupun derajat. Kalau persen itu biasanya kayak kemiringan lereng sama dengan beda tinggi dikali jarak sebenarnya dikali 100. Nah, kira-kira ini untuk menghitung kemiringan lereng dalam persen. Kalau untuk menghitung eh, dalam bentuk persen, derajat, nah ini kita membutuhkan pemahaman tentang trigonometri yang lebih ini ya. Nanti ada yang namanya aktan, nilai dari beda tinggi dibagi jarak sebenarnya. Ah, ini nanti menggunakan kalkulator sih umumnya dalam perhitungan. Baiklah, itu kira-kira ilmu tentang kartografi. Sekarang kita melangkah ke materi tentang penginderaan jauh. Ya, penginderaan jauh sendiri merupakan suatu ilmu di mana di ilmu yang digunakan untuk menumpulkan informasi atau objek tanpa menyentuh objek atau berkontak secara langsung dengan objek tersebut. Metode tersebut mengumpulkan informasi tersebut dalam foto ataupun citra yang merupakan gambar objek seperti itu. Nah, yang di sistem penginderaan jauh itu ada dua ya. Ada yang berbasis pada sinar matahari yang kita sebut sebagai sistem pasif. Ada juga nanti berbasis energinya menggunakan sensornya sendiri. Di mana sensor atau alat pemancar akan memancarkan gelombang elektromagnetik lalu dipantulkan oleh objek-objek tertentu dan nanti akan dipetakan. Ya, eh, berikutnya kita masuk ke interpretasi peta. Nah, mohon maaf, citra ya. Interpretasi citra merupakan serangkaian metode untuk mengenali, menganalisis, dan mengakuisisi informasi pada peta atau citra. Terdapat 9 unsur interpretasi. Di sini unsur interpretasinya ini tidak urutan ya, tapi kayak hampir urutan seperti itu. Yang jelas ya ada yang perlu teman pahami adalah fungsi dari interpretasi citra ini yaitu untuk mengakuisisi informasi pada citra. Ya, di sini ada beberapa mulai dari rona, warna, bentuk, tekstur, pola, ukuran, bayangan, situs, dan asosiasi. Ya, berikutnya kita masuk ke sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi sendiri merupakan suatu sistem yang tujuannya untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data spasial. Data spasial merupakan data yang berhubungan dengan informasi spasial ya, berkaitan dengan jarak, lokasi, dan sudut biasanya. Tapi kalau dalam ini jarak dan lokasi. Nah, data spasial sebenarnya itu berasal dari sumber-sumber peta yang diolah dengan tools-tools perpetaan ya. Di mana komponen itu mulai dari perangkat lunak, perangkat keras,
data, user, dan operator, serta bagaimana metodenya. Sementara proses dalam inputnya ada input data, manipulasi data, manajemen data, dan analisis data. Ya, kalau ditanya apa sih manfaat dari SIG sistem informasi geografis, tentu saja data SIG ini akan menyediakan manusia menyediakan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat di daerah seperti itu. Dan juga dalam perencanaan. Kalau kondisi masyarakat, salah satu peruntukannya bisa untuk mendeteksi lokasi terkena malaria. Kan kita tahu bahwasanya malaria ini kan identik tinggal di daerah-daerah basah dan lain sebagainya untuk menitipkan em, larvanya. Nah, itu lokasi tempat penitipan larvanya itu bisa diinterpretasi dengan menggunakan tools-tools tertentu lah. Kemudian ekonomi, lingkungan, pembangunan, dan kesehatan. Ya, kira-kira itu untuk bahasan materi berkaitan dengan KPJSIK ya. Oh, ini saya mohon izinnya sebentar agak 5 menit atau 10 menit mau ke belakang sebentar sembari mempersiapkan latihan soal yang akan kita lihat seperti itu. Agak tunggu sebentar ya.